Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang teori himpunan dalam matematika diskrit. Mungkin sebelumnya sudah banyak yang mengetahui tentang himpunan di waktu di SMA, di SMP sudah diajar tentang himpunan. Nah, nanti di sini selain membahas tentang himpunan, nanti akan dihubungkan dengan teori komputer atau teori informatika. Apa sih hubungan himpunan dengan dunia informatika? Baik, langsung ke next selanjutnya. Sekarang ke definisi himpunan atau yang disebut juga set, ya, adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi himpunan itu adalah beberapa kumpulan objek-objek yang berbeda. Selanjutnya, objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, dan anggota. Saya akan memberi contoh yaitu BEM. BEM adalah sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Kemudian di tiap mahasiswa itu berbeda-beda satu sama lain. Misalnya ada yang di FTI, ada yang di pertanian, dan sebagainya seperti itu. Itu definisi dari himpunan, ya. Jadi kumpulan objek yang berbeda-beda. Kemudian di dalam objek ada 3 elemen, unsur, dan anggota. Oke, next. Oke, nanti di himpunan dibagi menjadi 4 penyajian atau 4 sub lagi, yaitu operasi, penyajian, jenis, dan implementasi himpunan dalam informatika. Oke, sekarang ke yang pertama yaitu penyajian. Cara penyajian himpunan yang pertama, enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci dan jelas. Jadi dituliskan seperti itu. Jadi himpunan itu dituliskan anggotanya. Contoh 1, himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi semua dituliskan. Jadi anggota A itu berapa gitu. Kemudian contoh lain, himpunan C sama dengan kucing, sapi, kambing, kerbau. Seperti itu. Atau bisa dituliskan dengan seperti di bawah lagi, B, himpunan B, bilangan bulat, min 2, min 1, dan seterusnya. Cara penyajian himpunan yaitu dengan kata-kata. Contoh, P adalah himpunan bilangan antara 10 sampai 40. Jadi itu sebuah kata-kata, tapi bisa ditulis dengan tadi ditulis dengan jelas, P bilangan prima antara 10 sampai 40. Seperti itu. Selanjutnya, cara penyajian himpunan yaitu notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang biasanya umum dipakai. Selain yang pertama, nomor 3 ini sering digunakan juga, yaitu X. Syarat harus dipenuhi oleh X. Contoh himpunan A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Bisa tulis dengan seperti itu. Bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Yang ekivalen dengan himpunan A 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Yang terakhir yaitu dengan diagram Venn. Contoh, misalkan himpunan U 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, dan B 2, 5, 6, 8.
Kalau dibuat diagram Venn-nya seperti di gambar di bawahnya, kita buat persegi atau persegi panjang, dan kita kasih bulat-bulat gitu. Kemudian ada U tadi ya, U itu bilangan universal ya, bilangan universal. Kemudian itu ada banyak 1, 2, 3, 4, semuanya itu bilangan U karena A dan B juga termasuk di dalamnya. Oke, next. Kemudian keanggotaan. Oke, ini anggota. X elemen A merupakan X anggota himpunan A, dan X bukan elemen A atau X bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan A 1, 2, 3, 4 R A B A B C A C dan himpunan kosong, maka 3 anggota A 3 merupakan elemen anggota A. A B C elemen himpunan R. C bukan elemen R karena di C nggak ada itu. Walaupun ada A B C tapi yang dihitung itu anggotanya, seperti itu. Oke, next. Simbol-simbol. Nah, ini sering muncul dalam himpunan. P biasanya disebut himpunan bulat positif. Kemudian N bilangan natural. Z himpunan bilangan bulat. Q himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. C himpunan bilangan kompleks gitu ya. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Jadi sudah kita contohkan di diagram Venn tadi, ada yang U gitu ya. Contoh misalkan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5 dan A himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, 5. Sekarang kardinalitas. Apa sih kardinalitas itu? Yaitu jumlah elemen yang ada di dalam himpunan A ya, dengan notasikan NA atau A mutlak gitu. Contoh B merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau B bisa dituliskan dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka himpunan B atau kardinalitas sama dengan 8. Jadi jumlahnya berapa? Kita hitung. Ada 8 buah. Kemudian contoh lagi, himpunan T sama dengan kucing A Amir 10 paku. Maka kardinalitas T A sama dengan 5. Oke. Yang terakhir contohnya A sama dengan himpunan A sama dengan A kurang kurawal A kurang kurawal lagi, jumlahnya ada 3. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa koma, tanda koma merupakan batas dari anggota ya, seperti itu. Sekarang ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan dengan kardinalitas 0, jadi tidak ada anggotanya, 0, jadi kosong. Contohnya B orang Indonesia pernah ke bulan, kan tidak ada, maka sama dengan 0. Oke, himpunan dalam kurung lagi bisa tulisan dengan kurung dicoret seperti itu, jadi kosong. Saya kira paham. Next. Ya, ini ada himpunan subset ya, atau himpunan bagian. Bisa dinotasikan dengan huruf C ya. Jadi A subset B gitu ya kalau membacanya. Contoh yang di bawah.
1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu bagian dari himpunan yang 1 sampai 5. Sekarang himpunan yang sama, A sama dengan B hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A, atau bisa juga disebut dengan A sama dengan B jika himpunan A bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Artinya seperti ada arah panah, sama dengan seperti itu. Jadi harus sama persis. Kalau tidak sama persis tidak boleh, walaupun ada yang kembar nggak apa-apa, yang penting sama. Jelas seperti ini. Jenis himpunan selanjutnya yaitu himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi jumlahnya sama. Misalnya kardinalitasnya 4, yang A itu 4, himpunan B juga 4. Gitu. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika kedua tidak memiliki elemen yang sama. Nah, ini berkebalikannya. Kalau ini itu tidak ada yang sama sekali, gitu. Maka dikatakan saling lepas atau disjoin seperti itu. Himpunan kuasa merupakan himpunan yang terdiri dari seluruh himpunan bagian A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Oke, dari sini bisa kita tulis seperti itu. A maka PA 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 3 semua sampai 1, 2, 3 seperti itu. Dan himpunan ganda, himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda, disebut multiset. Contoh 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Multiplisitas dari semua elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada sebuah ganda. Next. Operasi himpunan. Cukup sekian dulu pertemuan kali ini, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Saya gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.